bahwa syarat diterima amal itu hanya dua. Yang pertama adalah beramal dengan ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini malam hari ini sebenarnya kita terkait amal ibadah yang diterima dan tidak diterima oleh Allah. Pertanyaannya sederhana, apakah kita bisa nggak sih mengetahui amalan kita itu diterima atau tidak? Nah itu. Baik, pembuka kajiannya itu pernah dengar syariat, kemudian tarekat, ma'rifat, kemudian hakikat. Pernah dengar? Nah, ini dengar sih pernah, cuman kalau dijelasin ini gimana nih? Ada yang bisa menjelaskan secara sederhana nggak? Syariat apa, tarekat apa, ma'rifat apa, hakikat apa? Sederhana saja, dalam beberapa kata, 4 kata saja. Wah, ini orang Tasik gimana Pak? Orang Tasik. Oh, baheula mah apal teuing ayeuna mah. Aduh. Nah, ini sederhananya begini Pak ya. Kalau kita bayangkan kita ada di lautan, ya. Niatnya kita nih, goalnya kita ada di lautan itu adalah mencari mutiara. Mencari mutiara. Berarti apa yang kita butuhkan? Perahu. Setelah itu apa lagi? Untuk mencapainya itu, kerang itu ada di mana posisinya? Mutiara ada di dasar laut. Berarti kita perlu apa? Perlu menyelam ke bawah kan? Betul ya? Nah, setelah kita dapat kerangnya, kita buka ada mutiaranya, nah itu goalnya kan? Nah, ini analogi sederhana yang menjelaskan tentang syariat, kemudian tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Syariat itu yang kita sebutkan tadi, ini ada syariat, kemudian turunannya adalah ada tarekat, kemudian ada ma'rifat, kemudian ada hakikat. Nah, di contoh tadi, syariat itu adalah perahunya, alat untuk berlayarnya, ya. Kemudian tarekat itu adalah cara untuk mendapatkannya, caranya, yaitu dengan berenang. Tuh. Ma'rifat itu adalah contoh lautnya, tempatnya untuk menyelam, gitu. Kemudian hakikat itu adalah mutiaranya yang kita dapat dari kerang. Sederhana enggak? Syariat itu berasal dari kata syara'a. Dalam bahasa Arab artinya jalan raya, syara'a. Berarti syariat itu adalah jalan atau ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Baik ketentuannya itu bersifat umum maupun eksplisit, khusus. Itu ketetapan. Maka ini disebut dengan syariat. Nah, nanti syariat ini itu kan caranya gimana gitu. Kita diperintahkan sholat. Caranya gimana? Nah, itu disebut dengan tarekat. Jalannya gimana? Oh, ternyata harus wudhu dulu. Wudhu gimana caranya? Dikasih tahu, oh wudhunya begini. Sholat gimana? Begini. Nah, itu Rasul yang mencontohkan. Nah, di sini namanya tarekat. Caranya gimana? Gitu. Kemudian ma'rifat. Ma'rifat itu kan ini mengetahui, pengetahuan. Jadi kalau diartikan adalah pengetahuan yang didapatkan dari pemahaman akal. Ma'rifat itu begitu, pengetahuan tentang sesuatu. Kita mau ngambil mutiara, kan nggak mungkin itu di padang pasir. Nggak mungkin. Mutiara itu selalu ada di dalam lautan, di dasarnya. Pengetahuan ini kita dapat, nah disebut dengan ma'rifat. Gitu ya. Dan terakhir adalah hakikat. Hakikat itu adalah mutiara yang kita ambil itu dari perjuangan kita, proses kita dari atas permukaan laut sampai dengan bawah. Sampai dapat kerangnya, kebuka, nah itu hasilnya. Maka di bahasan ini adalah
Dari pemahaman ini kita bisa mengetahui ternyata di dalam agama itu seringkali kita hanya tahu sampai sini doang nih. Caranya doang, wudunya begini. Tetapi tidak sampai ke level ma'rifat dan hakikat. Karena kalau kita ditanya ma'rifat, pengetahuan kita ini salah satunya adalah ma'rifat. Bagaimana kita mengetahui ajaran agama dari orang yang sudah lebih dulu tahu, kan begitu. Nah, kalau sudah tahu, bagaimana selanjutnya? Yaitu memahami arti dari sholatnya, arti dari ibadahnya. Kalau kita ngaji seperti ini, jangan-jangan niat ngaji kita bukan ingin dekat karena Allah, bukan ingin dekat dengan Allah, tapi menghindari orang yang nagih hutang. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Mun diimah sigana ditagih we gitu kan. Ide dia mah kan henteu. Nu rek nagih oge era kan gitu. Ke Bang Emo. Bisa jadi niat kita begitu gitu. Makanya di sini ada hakikat. Hakikat itu memahami sesuatu terkait apa yang kita lakukan, bukan lagi hanya sebatas pengetahuan. Tapi ada rasa yang kita rasakan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, pertanyaannya begini. Bisa nggak sih kita tahu amal ibadah kita itu diterima atau enggak? Ada nggak cirinya? Karena yang kita tahu amal ibadah itu nanti diperlihatkan di akhirat. Ya kalau kita sampai ke akhirat terus memperbaiki amalnya gimana kan? Kalau kita tahunya cuma di akhirat, begitu sudah di akhirat kan tidak bisa kembali ke dunia. Terus kita tahu amal ibadah kita kurang, memperbaikinya gimana coba? Nggak bisa dong, bener nggak? Nah di sini. Ternyata ini dipelajari di ilmu tasawuf. Ada ciri amal yang diterima. Salah satunya, ini menurut Ibnu Athaillah di dalam kitab yang saya tulis, masih ingat nggak tuh? Di flyer apa kitabnya? Hah? Gampang pohon. Nama kitabnya adalah Al-Hikam. Al-Hikam. Asal katanya hikmah, menggunakan alif di tengah hikam berarti hikmah-hikmah. Gitu ya. Nama kitabnya adalah Al-Hikam. Karangan siapa? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Itu beliau mengarang kitab Al-Hikam. Kata beliau begini, man wajada samarata amalihi. Ini kata beliau, bukan hadis ya, kata ulama. Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajalan. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. Ini pertanyaan, yang dimaksud dengan merasakan buah amal itu gimana sih? Ternyata ada. At-Tabah Al-Ghulam mengatakan, saya melatih diri saya sholat selama 20 tahun, setelah itu baru saya merasakan nikmatnya bangun malam. Kalau kita tidak bisa bangun malam, dan kalaupun kita bangun malam tapi tidak merasakan ingin sholat malam, atau kita sholat malam tapi tidak merasakan nikmatnya sholat malam, maka itu salah satu ciri amal kita tidak diterima. Itu nanti saya bahas lebih jauh. Ya, ini materi ini berbeda dengan nanti roja ya, berharap baik kepada Allah, walaupun ini berbeda, ini lain dimensi lah, lain cerita gitu. Ini menjelaskan tentang bahwa kalau ada ciri seperti itu dalam diri kita, itu salah satunya ibadah kita tidak diterima. Jadi bisa kita identifikasi, bisa kita deteksi. Jika kita mau diterima begitu. Ada lagi, namanya Sabit Al-Bunani. Beliau mengatakan, saya melatih membaca Al-Quran berapa tahun kira-kira? Berapa? 20 tahun lagi. Ulama nih, berarti paling sedikit mereka merasakan nikmatnya ibadah dalam jangka waktu minimal 20 tahun. Minimal itu Pak. Bapak, kalau saya barangkali kan sekarang usia 34, katakan masa balik di usia 13. 20 ada ya? Sudah ada. Nah, begitu. Ini kalau saya sendiri misalnya itu tidak merasakan ini juga sama.
salah satu ciri ibadah kita tidak diterima. Apa itu? Nikmatnya membaca Al-Quran, Pak. Kata Sabit Al-Bunani, saya 20 tahun nih baru merasakan nikmatnya membaca Al-Quran setelah 20 tahun beribadah. Dan itu pun catatan, Pak, ibadah yang dilakukan selama 20 tahun itu sungguh-sungguh, entah hari-hari gitu, asal-asalan enggak. Ini yang betul-betul ulama lakukan tuh full dengan ilmunya, dengan zikirnya yang luar biasa, dengan ibadahnya yang luar biasa, baru merasakan nikmatnya ibadah 20 tahun. Kemudian ada satu lagi namanya Abu Turab. Abu Turab itu mengatakan jika seseorang bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, orang itu tidak dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Jadi ada nih, Pak, kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah sebelum mengerjakan pun itu sudah dapat nikmatnya. Itu salah satu ciri amal ibadah kita diterima, Pak. Dan berbahagialah mudah-mudahan kita seperti ini ya. Mudah-mudahan. Makanya kalau ngaji Quran, Pak, ya dibagus-baguskan gitu bacaannya. Dibagusin, kemudian kalau memang ada lagu kan sudah beberapa kita sampaikan lagunya, jangan itu aja, dipakai Pak ilmu itu supaya apa? Ngajinya enak gitu, yang dengar juga enak. Sih, rek itu wae gitu ya. Kan ayah gitu ngawas Quran tapi bikin rudet gitu. Apa sih liur gitu ngadangun sanes Al-Qur'an tapi sorana itu dibaguskan gitu. Gitu kan ada seperti itu, faktanya ada. Nah, jadi kalau boleh anjurannya adalah dibaguskan bacaannya untuk apa? Dapat menikmati bacaannya. Kalau dari bacaannya sendiri nggak bagus, nanti nggak bisa dinikmati. Gimana caranya coba? Gitu ya. Begitu. Nah, kemudian ini namanya Syekh Ahmad Zarruq. Beliau menjelaskan, ini ada 3, ini diperhatikan Pak ya. Pertama, kata Syekh Ahmad Zarruq, orang yang mengetahui, salah satunya ciri adalah mengetahui bahwa dia mendapatkan diterima amalnya ya, adalah kebahagiaannya itu, muncul kebahagiaan karena tidak ada kekhawatiran dan kesedihan di dalam dirinya, Pak. Ada sedih, ada khawatir, tapi tidak terlalu, biasa saja. Itu salah satu ciri, Pak, amal ibadah kita diterima. Kita merasa lapang dada. Pernah nggak merasakan masalah berat gitu, tapi kita merasa lapang? Pernah nggak seperti itu di momen-momen tertentu, Pak? Pernah nggak? Kalau pernah terjadi, maka itu salah satunya amal kita diterima. Kita ikhlas, kita ridho dengan ketentuan Allah itu salah satunya, Pak. Karena di sini dijelaskan seperti yang dijelaskan pada surat Yunus ayat 62 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah itu tidak dihinggapi kekhawatiran dan kesedihan. Nggak ada Pak itu rasa sedih karena ya semua sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Semua sudah digariskan apa yang perlu dikhawatirkan begitu. Bahkan hilang satu lembar rambut saja itu kan sudah tertulis. Lalu kenapa kita hilang sesuatu misalnya harus ditangisi berlebihan? Tidak perlu. Jadi dalam surat Ar-Yunus ini jelas, wali Allah itu orang yang Allah cinta dan mencintai Allah itu biasa saja di dalam dunia. Tidak berlebihan gitu, Pak. Kemudian yang kedua adalah munculnya ketenangan hidup. Berapa banyak orang yang punya banyak harta tetapi tidak tenang hidupnya? Berapa banyak, Pak? Dan itu kata agama, itu orang-orang yang tertipu dunia. Karena yang dikejarnya itu adalah material, bukan ketenangan hidup yang bersumber dari amal ibadah yang dia lakukan. Berapa banyak orang yang tertipu itu? Makanya di sini dijelaskan, Pak, bahwa ketenangan hidup itu adalah ditandainya dengan keridoan batin dan memiliki sifat qanaah. Apa sifat qanaah? Qanaah itu menerima apapun yang Allah kasih. Kita diberikan istri yang seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tong nyuhunkeun hayang deui. Alhamdulillah. Cekap gitu hiji. Alhamdulillah. Jadi apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima alhamdulillah ya Allah. Orang lain mah belum tentu punya. Kita punya istri bawel umpama.
Alhamdulillah kita mah punya, orang lain mah nggak punya. Punten Pak Haji, punten. Di masa nasi. Punten ya. Oh, ya. Ya, orang doakan lah sing enggal gaduh. Gitu. Punten ya Pak Haji. Gitu ya. Jadi duaan ya. Gitu ya Pak ya. Ya balik ke laptop. Jadi sifat qanaah tadi adalah menerima apapun yang Allah kasih. Jangan ambisi gitu. Jangan terlalu ambisi. Ambisi itu boleh Pak, tapi jangan terlalu ambisius. Sudah dapat ini, pengen yang itu, terus dikejar sampai sikat kanan, sikat kiri. Ini yang Allah sebut tidak memiliki sifat qanaah. Begitu ya. Banyak contohnya. Dan yang ketiga adalah kalau kita sudah masuk ke level ini hakikat, kita memahami bahwa segala peristiwa itu ternyata ada hikmah di balik itu semua, maka nanti seperti kita dibukakan pintu rahasia dari apa yang selama ini kita tidak ketahui. Kan banyak gitu ya, kita misalnya di awalnya kita nggak tahu nih, ternyata hilang misalnya nih, hilang uang itu ternyata untuk kita dapetin yang lebih banyak, kan pernah nggak begitu? Itu. Nanti kerasanya setelah itu semua terjadi kan. Kalau kita tidak ambil hikmahnya itu lewat saja Pak. Tapi berapa banyak uang kita yang hilang, ternyata kalau kita pikir-pikir dulu kita mau ngasih ke orang tapi nggak jadi gitu. Atau kita yang seharusnya bersedekah tapi enggak, punya harta berlebih tapi enggak disedekahin, hilang. Allah mah lebih tahu caranya seperti apa gitu yang terbaik untuk kita. Nanti ada aja cara-cara seperti itu yang Allah pertunjukkan ke kita gitu. Itu ya seperti itu. Jadi yang ketiga itu Allah akan membukakan rahasia atas alam semesta ini. Jadi memang nanti akan dibukakan seperti itu. Ini seperti di surat An-Nur ayat 55. Yang artinya saya bacakan saja langsung. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang beramal soleh sebuah kekuasaan di bumi. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang betul-betul soleh itu Pak, hatinya itu sudah terikat ke bumi. Karena apa? Dibandingkan dengan dunia ini, sholat subuh 2 rakaat, sholat rawatib sebelum subuh itu, atau disebut dengan sholat sunnah fajar, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan itu Pak, sholat 2 rakaat saja melebihi Pajero Sport gitu kan, melebihi Fortuner, melebihi apapun di dunia ini. Kalau kita betul-betul memahami makna dari hadis itu, maka kita akan dunia mah kecil lah gitu. Begitu ya. Bukan berarti ini tidak penting dunia. Di pembahasan sebelumnya sudah saya bahas. Nah, jadi kalau fikih itu menjelaskan tentang sah tidak sah, haram atau halal. Tapi kalau ilmu tasawuf akan mengetahui, mengidentifikasi apakah amal kita diterima atau tidak. Contoh, amalan sholat yang diterima dan tidak. Contoh kecil saja. Sholat diperintahkan lalaunan, apa tergesa-gesa? Lalaunan, Pak. Nah, sekarang, ada nggak sholat yang buru-buru? Ada. Itu diibaratkan, Pak, diibaratkan. Kalau ada orang yang sholatnya terburu-buru, kalau kita, misalnya umpama nih, kalau kita Allah misalkan, lihat orang yang kayak gitu, serius terus ibadah gitu ya. Serius tuh ibadah. Kalau umpama kelihatan ada pahala misalnya seperti segede gini, itu langsung dilemparin lagi ke mukanya. Nih, pahala kamu. Itu seperti itu, Pak. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Allah. Assalamualaikum. Faktanya ada. Seperti itu. Dan itu kata di ilmu tasawuf itu dipelajari. Itu salah satu ciri ibadahnya tidak diterima. Jangan menunggu sampai akhirat, enggak. Di dunia saja kita secara logika kita bisa memahami. Orang yang benar-benar di dalam bekerja dan tidak benar-benar di dalam bekerja, kita bisa tahu. Dalam ibadah juga bisa. Begitu ya. Itu bedanya. Jadi ilmu fikih itu berbicara tentang halal, haram, sah atau tidak sah. Itu berbicara tentang zohiriyah saja. Tapi nanti kalau ilmu tasawuf itu akan lebih dalam tentang keamalannya. Ini diterima atau tidak ya? Diterima atau tidak? Gitu. Nah, banyak sekali contoh ciri-ciri yang bisa kita bisa kita lihat. Salah satunya karena waktunya sudah hampir habis, banyak ini sebenarnya. Salah satunya itu kita rindu melakukan amalan itu lagi, Pak. Kalau kita pernah melakukan satu amalan apa saja,
Terus kita ingat gitu, ya Allah, kita pengen gitu amalan itu lagi. Umpama kalau kita umroh, kalau yang sudah umroh, atau yang paling dekat sholat, kita pengen sholat itu lagi. Nah itu salah satu ciri amal ibadah kita diterima itu Pak. Rindu untuk melakukan kebaikan lagi dan terus seperti itu. Mau sholat, mau sedekah, mau apapun itu. Kita rindu gitu pengen itu lagi. Nah itu salah satu ciri diterima amalnya. Yang kedua, ini juga berat Pak, berat. Menyegerakan sholat. Salah satu ciri amal ibadah kita diterima adalah menyegerakan sholat pada saat waktunya tiba. Ini berat memang Pak. Tapi itu salah satunya. Coba dibalik. Lawan dari menyegerakan apa? Nggak engke-engke kan ya. Menanti-nanti gitu. Kewelah karek jam setengah hiji. Kelah jam hiji. Jam 2. Persib heula gitu. Terus jika gitu. Ya. Itu. Nah, analogi sederhananya begini Pak. Ini analogi sederhana yang bisa kita ambil. Umpama kita mau ngasih hadiah, saya mau ngasih hadiah ke Pak Juhri. Terus kalau Pak Juhri nerima, itu kira-kira saya semangat nggak ngasih lagi ke Pak Juhri? Semangat. Kalau Pak Juhrinya nolak, begitulah Allah Pak. Kan seolah-olah sebenarnya kita nolak halus. Yaelah. Sebenarnya dalam hati kita tuh begitu. Begitu Allahu Akbar gitu. Ayo seselonjoran kene kan gitu. Masih kene Persib. Itu dan seterusnya. Kan seperti menolak ajaran kan sebenarnya. Sebenarnya aktualnya nih Pak. Ya kita jujur saja kan begitu ya. Kalau dianalogikan seperti tadi, Allah juga malas ngasih pahala itu. Karena kita juga datang kepada Allahnya malas. Ya Allah mah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita malas datang kepadanya gitu, ya kepadanya itu juga akan malas. Begitu. Kemudian berikutnya adalah ibadah yang terburu-buru tadi. Apa bedanya sholat dengan silat Pak? Bedana weh mah, sesat acan persamaan. Bedana apa bedanya sholat sareng silat? Kalau sholat itu dilakukan dengan lalaunan, pelan-pelan, Allahu Akbar. Tapi silat, Allahu Akbar. Ya, kalau silat itu kan berarti secepat mungkin harus nangkis. Umpama ada yang mukul gitu kan, langsung ya. Nah, kalau sholat harus dilakukan dengan pelan-pelan, itu bedanya. Coba sholat seperti silat. Tadi Allahu Akbar. Apa bedanya sama silat? Kan begitu. Dan silat juga kalau dilakukan seperti sholat, ya nggak benar juga. Ya keburu bonyok. Allah kan gitu. Mau nangkis Allah gitu kan. Atau keburu bonyok. Maka harus sesuai tempatnya. Jadi bedanya sholat dengan silat. Kalau sholat dilakukan dengan pelan-pelan dan khusyuk. Tapi kalau silat harus memang secepat mungkin karena mau berantem kan gitu. Sekarang apa persamaannya silat dengan sholat? Sama-sama ngapal gerakan. Sholat yang ngapal gerakan, silat oke ngapal gerakan kan gitu. Itu persamaannya. Kemudian Pak, berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Tinggal dibalik Pak, dibalik. Kalau ada di antara kita yang tidak berbakti atau indikasinya, cirinya seperti tidak berbakti kepada orang tua, yakin 100%, kata ulama, sholat ibadahnya, ibadah yang lainnya juga tidak diterima. Itu salah satu ciri Pak. Maka hati-hati, orang tua itu adalah menjadi satu ciri amal ibadah kita diterima. Baik-baiklah sama orang tua. Barangkali doa kita tidak diterima sama Allah Pak, tapi doanya orang tua itu yang diterima. Bertahun-tahun kita doa nggak diterima, tapi nanti pada saat kita ngomong, Pak, Bu, bade iya, niat iya, tiba-tiba dikabulkan. Banyak kok yang seperti itu. Itu salah satu kata ulama, berbakti kepada orang tua itu ciri. Kemudian yang ketiga adalah makan yang halal Pak. Ini yang halus, yang halus. Makan yang halal, tidak makan yang haram. Kalau kita suka makan sesuatu yang syubhat, tidak jelas ini rezeki dari mana,
Ingat, itu hati-hati. Diingat saja, itu salah satu amal ibadah kita tidak diterima. Berapa banyak orang yang suka makan itu gitu dan tidak terasa. Makan haram itu banyak sekali contohnya. Yang saya contohkan kemarin adalah memotong waktu bekerja. Nah, itu salah satunya. Hati-hati itu. Tidak niat sih, enggak gitu. Cuman buktinya ternyata haram. Itu. Kemudian adalah tidak minum khamar. Kalau minum khamar tinggal dibalik. Kalaupun dia beribadah, apa dandasan ibadahnya diterima? Karena kebatilan tidak bisa disatukan dengan kebenaran. Jadi ya harus betul-betul meninggalkan itu. Itu ya. Jadi memang di sini kata ulama banyak yang bisa kita lihat kalau ibadah kita itu diterima atau tidak diterima. Ada indikasinya, nggak perlu nunggu kita sampai akhirat. Ciri-ciri dari sini saja diantaranya Pak, sebenarnya banyak, nggak cukup waktunya. Ciri-cirinya diantaranya itu. Begitu ya. Baik, kesimpulannya saya takbir Allahu Akbar. Ada hadisnya, ada yang menjelaskannya, tapi Allahu Akbar begini. Sama-sama beramal, tapi satu ada aturannya, satu di luar aturan. Maka yang disebut dengan sesuai sunnah atau tidak. Kenapa sih harus sesuai sunnah? Supaya ibadah kita memang ada tuntunannya. Begitu. Wallahu alam. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mangga. Sholat wajib kan, bila tidak sholat dosa kan. Ya. Tadi sholat dengan keadaan cepat ya, itu tidak diterima. Tapi kan itu menggugurkan kewajiban. Jadi dia seharusnya karena kalau meninggalkan dosa, tapi dia melakukan apa itu sudah bisa dikatakan untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Baik, kita punya barangkali kita bayangkan kita punya karyawan, Pak. Kita meminta dia untuk mengerjakan 10 pekerjaan. Selesai, dan itu bisa dipresentasikan ke customer. Umpamanya yang saya alami Pak, bukan orang lain. Kalau dia bekerjanya bagus, hasilnya itu bisa dipresentasikan ke customer dan customernya puas, berarti kita bisa indikasikan kerjanya bagus. Begitu ya? Tapi dia bilang, Pak, saya sudah selesai kerja. Baik, mana kerjanya? Ini Pak. Begitu saya cek, ternyata banyak sana sini yang error aplikasinya. Kira-kira saya, ini manusia nih, kira-kira ini saya nerima nggak pekerjaan dia? Enggak, karena dia niatnya hanya supaya beres saja, tetapi tidak pernah mengecek pekerjaan dia bagus atau tidak, dan goalnya adalah customer tadi supaya bisa menerima, maka saya tidak menerima. Apalagi Allah hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, Allah murka itu. Karena esensi Pak, makna dari sholat itu apa? Untuk supaya kita selamat dunia akhirat. Nanti balik lagi Allah nanya, yang selamat itu siapa? Kan gitu. Yang mau hidup selamat itu siapa? Yang mau di akhirat selamat itu siapa? Yang mau masuk surga itu siapa? Dibalikin nanti sama Allah kan? Kalau kira-kira paham dasar agama, wah itu kita merinding, Pak. Oh, iya ya. Allah mah nggak rugi gitu. Kita ibadah atau enggak juga Allah nggak rugi. Kita malas-malas padahal untuk diri kita sendiri. Itu sih Pak. Wallahu alam. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa kita amalkan menjadi amal soleh. Kalau kurang, itu jelas dari saya yang fakir ilmu. Kalau memang ada yang bisa diterima, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.